Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Ibu Sri Ngayomi, SPC, MPC, Psikolog. Perkenalkan, nama saya Nur Sahdia Siregar dengan NPM 2502100016 akan melakukan konseling individual bersama rekan saya yakni Intan Khairani. Berikut videonya. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ananda. Silakan duduk. Baik Ananda, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan doa selesai. Bagaimana kabar Ananda? Alhamdulillah. Apakah ada kendala tadi ketika hendak kembali? Ada kendala ya. Apakah kursinya sudah nyaman Ananda? Sudah. Oke. Ananda sudah tahu belum kita di sini mau melakukan apa? Apa itu Ananda? Konseling ya, konseling. Sebenarnya Anda tahu apa itu konseling individu? Belum tahu ya. Jadi konseling individu itu adalah kelas bantuan yang konselor berikan kepada konseli, di mana dalam hal ini konselingnya adalah Ananda ya, untuk memecahkan satu permasalahan yang sedang dialami oleh klien ataupun siswa itu sendiri. Apakah Anda paham? Nah, jadi Ibu di sini memanggil Ananda karena mendapatkan informasi dari guru mata pelajaran dan guru wali kelas kamu ya, di mana guru mata pelajaran dan wali kelas melihat perkembangan kamu selama belajar, di mana pada saat jam pembelajaran kamu lebih banyak menundukkan kepala saat proses pembelajaran berlangsung. Apakah benar Ananda? Benar ya. Nah, jadi coba apa yang saat ini sedang Ananda rasakan, boleh Ananda ceritakan kepada Ibu. Sebelum itu, Ananda tidak perlu takut untuk menceritakan apapun yang Ananda rasakan atau Ananda alami saat ini, karena apapun yang Ananda ceritakan akan Ibu jaga kerahasiaannya. Nah, di dalam bimbingan konseling itu ada namanya asas kerahasiaan, di mana segala data dan keterangan yang Ananda berikan kepada Ibu akan Ibu simpan sendiri. Dan Ananda juga perlu terbuka, ya, ada asas keterbukaan. Ananda boleh menceritakan, terbuka apapun yang sedang Ananda alami. Oke, apakah Ananda sudah siap untuk melaksanakan konseling individu bersama Ibu? Siap. Oke, siap. Oke, apa yang Anda rasakan saat ini? Coba Anda boleh ceritakan kepada Ibu. Siap. Ya, ini kelas. Dan apa sih masalah yang Anda rasakan akhir-akhir ini gitu? Kadang di kelas ini saya susah untuk menangkap pelajaran akhir-akhir ini. Oke, ini kamu susah menangkap pelajaran. Lalu? Kadang suka nggak fokus gitu Bu. Suka nggak fokus pelajaran. Kadang pun suka lupa ngerjain tugas gitu. Jadi lebih kepada motivasi belajar kamu turun, motivasi belajar kamu yang banyak. Iya. Oke, motivasi belajar. Ibu juga ada mendengar dari guru mata pelajarannya dan guru wali kelas kamu bahwa kamu di semester 2 itu turun ya rankingnya ya. Bisa kamu ceritakan semester 1 berapa, semester 2 berapa peringkatnya di kelas? Waktu semester 1 saya mungkin 5 Bu. Mungkin 5. Terus semester 2 tuh ranking ranking 7. Ranking 7. Oke, jadi dari semester 1 ranking 5, semester 2 ranking 7 ya Naya. Iya. Oke, menurun ya. Iya. Baik, temukan titik permasalahan yang kamu alami Ananda, di mana kamu mengalami penurunan prestasi ya,
disebabkan juga motivasi belajar kamu yang sedikit menurun gitu ya, dari semester 1 bagian 5, semester 2 bagian 7, dan akhir-akhir ini juga kamu lebih sering mengantuk ya di kelas ya. Oke. Baik Ananda, jadi menurut Ananda sebenarnya kenapa itu bisa terjadi? Ananda ada merasa Ananda ada merasa apa sih Kak? Aduh lupa gue mau bilang kan. Iya, kamu ada merasakan hal yang berbeda tidak kebiasaan kamu. Nah, jadi Ananda, kamu sendiri ada tidak merasakan perubahan? Jadi Ananda, kamu sendiri ada tidak merasakan perubahan kebiasaan akhir-akhir ini? Ada sih. Dulu kan saya kalau di rumah selalu saya ngerjain tugas, nggak malas Bu. Sekarang lebih malas gitu Bu. Kadang kan Bu, malam saya sering lihat teman-teman saya keluar nongkrong gitu Bu. Selain kamu? Jadi Bu, mudah ngantuk di kelas Bu. Jadi gara-gara itu Bu, mungkin saya nggak terus belajar. Oke, baik. Jadi yang kamu sampaikan tadi itu merupakan apa ya, faktor ada. Jadi jadi dari yang kamu ceritakan Ananda, ibu ibu memahami bahwa perubahan perilaku kamu ini disebabkan oleh beberapa faktor ya Ananda. Ada faktor dari internal dan faktor eksternal juga, di mana faktor internalnya tadi kamu menyampaikan bahwa kamu malas, ya kamu mudah diajak ya untuk nongkrong. Lalu faktor eksternalnya tadi karena kamu nongkrong, kamu tidur larut malam sehingga kamu di pagi harinya ketika sekolah, ketika belajar di kelas kamu merasa ngantuk ya, seperti itu. Selain itu Ananda mengenai apakah ada sih Bu ya, saya juga sering main handphone Bu sampai malam. Kadang di situ udah mau dekat subuh, di situ saya baru ngantuk, tidur saya sebentar Bu. Jadi kamu juga tidak bisa ya membatasi penggunaan handphone kamu ya Ananda. Baik Ananda, jadi kita sepakati dulu bahwa kita ketahui bersama ya bahwa faktor internal dan faktor eksternal tadi yang membuat kamu menjadi berkurang motivasi belajarnya ya Ananda. Baik, jadi Ananda, ibu langsung punya solusi. Menurut kamu kira-kira untuk motivasi dari kamu sendiri, kamu baiknya gimana gitu? Oke, baik Ananda. Jadi dari yang kita ceritakan, dari yang kita ketahui bersama tadi, kira-kira menurut Ananda apa tadi? Menurut kamu bagaimana kamu mengatasi permasalahan kamu ini? Sebenarnya gini Bu, saya udah mulai banyak ada berubah juga Bu, udah kayak mengurangi lebih sedikit bermain handphonenya gitu kan Bu. Terus kalau malam biasa itu, kalau malam sekolah saya nggak mau nongkrong lagi gitu kan Bu, malam aja gitu Bu. Nah, jadi di sini ibu ada beberapa referensi kebiasaan positif ya yang bisa di sini pula. Jadi jadi Ananda dari ini beribet kan jadi Ananda ada beberapa referensi kebiasaan positif yang bisa Anda lakukan. Dan tadi Ananda sudah menyebutkan salah satunya membatasi penggunaan gadget ya, di mana Ananda jadi Ananda ada beberapa referensi kebiasaan positif yang bisa Anda lakukan. Dan tadi Ananda sudah menyebutkan salah
satunya membatasi penggunaan gadget ya, di mana Anda sudah mulai mengurangi waktu bermain handphonenya. Ibu tidak bisa pungkiri bahwa kan kita sekarang di era digitalisasi, di mana kita kalau tidak melihat, di mana ketika kita tidak mengikuti perkembangan zaman melalui handphone, melalui media sosial, kita akan tertinggal. Tetapi kita tidak boleh melupakan, kita tidak boleh lupa waktu, Ananda ya. Jadi kita harus membatasi penggunaan handphone kita agar kita lebih bisa teratur lagi dan lebih disiplin lagi dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Jadi Ananda, penggunaan handphone ini kita sepakati sampai jam berapa? Kamu sekolah dari jam berapa sampai jam berapa? SMA? Sekolah dari jam 8 sampai jam 4, jam 4 sore. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Di sekolah kamu boleh bawa handphone? Boleh Bu, tapi disimpan dulu. Iya. Kalau pas di mata pelajaran. Ya, Ibu bisa memahami Ananda. Dari jam 8 sampai jam 4 Ananda tidak pegang handphone, dan pasti ada rasa ingin memegang handphone setelah pulang sekolah. Namun itu harus dibatasi Ananda. Nah, sekarang mau dibatasi sampai jam berapa Ananda? Kalau malam 2 jam bisa. 2 jam. Berarti kalau kamu pulang sekolah kan kamu berarti siap-siap bersih-bersih ya, bersih, makan, sholat, lepas itu baru memegang handphone. 2 jam. Berarti hitungannya dari jam berapa sampai jam berapa Nanda? Dari jam 8 sampai jam 9 aku. Dari jam 8 sampai jam 9. Ya, baik. Itu jangan lupa juga untuk apa ya Nanda? Di situ ada waktu-waktu sholat ya. Nah, itu juga jangan dilupakan. Baik, penggunaan handphone sudah kita batasi hanya 2 jam saja. Apakah Nanda itu merasa keberatan? Apa terlalu sedikit waktu bermain handphonenya? Saya rasa sudah cukup, nanti akan saya coba. Baik. Oke. Lalu menerima ajakan teman-teman bagaimana? Apakah itu juga bisa kamu kendalikan, kamu bisa atur sebaik mungkin agar kamu tidak terus-terusan setiap hari nongkrong sama teman-teman kamu? Bisa Bu, nanti akan saya coba. Saya akan pergi nongkrongnya mungkin setiap malam minggu Bu, seperti malam minggu atau malam Sabtu Bu. Ya, baik. Dan itu Ananda juga ingat waktu pulang ya. Kira-kira sampai jam berapa Ananda? Biasanya sih Bu, pulangnya jam 11 malam Bu. Nah, jadi ini mau kita buat sampai jam berapa kamu nongkrongnya? Ibu tidak membatasi kamu nongkrongnya Ananda. Kamu boleh bermain-main, bersosialisasi dengan temanmu, namun kamu harus ingat waktu karena ada orang tua juga ya di rumah. Pasti sudah dinasihati sama orang tua kan? Sudah. Sampai jam berapa Nanda? Nanti saya pulang dari jam 10 ya Bu. Jam 10 malam sudah pulang itu? Iya Bu. Yakin? Insya Allah Bu, saya coba pelan-pelan. Jadi sudah dapat ya 2 kesepakatan yang akan kita sepakati. Pertama, penggunaan handphone kita batasi. Kedua, waktu bermain bersama teman juga dibatasi. Benar. Tidur jam berapa nanti kira-kira itu? Kalau jam 10 pulangnya, apa tidak terlalu malam? Apa kamu tidak mau pulangnya lebih awal? Agar tidurnya juga tidak terlalu larut malam, sehingga itu nanti akan mempengaruhi waktu bangun kamu. Saya mungkin nanti tidurnya di jam 11 malam Bu. Baiklah. Baik, kalau memang seperti itu, semoga kamu bisa komitmen ya melakukannya. Baik, untuk yang dari itu faktor eksternalnya. Faktor internal tadi kamu ada rasa malas, ngantuk. Itu bagaimana? Menurut Anda apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Saya kan udah mulai mengurangi jam nongkrong, jadi kan saya tidurnya udah teratur. Berarti saya udah bisa fokus nanti di sekolah dan jangan kasih tahu yang warna-warni, itu warnanya apa ya?
dan tidak mengantuk gitu. Baik. Ya, jadi benar ya yang Anda katakan. Jam tidur teratur, nanti bangunnya tepat waktu. Kamu juga harus mengusahakan ya. Dan saya nanti pulang sekolah dari banyak mengulang-ulang pelajaran biar tidak lupa. Baik, oke, baik Ananda. Nah, Ibu juga ada sedikit tambahan referensi kebiasaan positif yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi rasa malas tadi ketika belajar di kelas. Kamu bisa menggunakan pensil warna-warni untuk menulis catatan agar lebih menarik catatan kamu, sehingga itu bisa membuat kamu lebih semangat, lebih termotivasi lagi untuk belajar. Seperti itu Ananda. Oke, saya coba buat itu. Ya, baik. Jadi coba dari yang sudah kita ceritakan, apa yang Ananda pahami, apa yang harus Ananda lakukan sekarang ini. Ibaratnya Kak mempertegas gitu loh Kak. Oh berarti itu satu poinnya dibatasi gitu Kak. Dari yang sudah kita ceritakan, Ananda apa yang Ananda pahami dan Ananda bisa simpulkan? Dari yang kita ceritakan Ibu, pertama berarti saya harus lebih cepat tidurnya Bu. Apalagi malam-malam sekolah, mengurangi kebiasaan nongkrongnya jadi malam Ibu. Dan untuk malam sekolah juga mengurangi bermain HP, membatasi hanya 2 jam yang biasanya mungkin terlalu banyak, jadi saya batasi Bu. Lalu membuat catatan-catatan seperti yang Ibu bilang tadi dengan pensil-pensil warna ya Bu. Seperti itu ya. Alhamdulillah kamu sudah paham ya. Dan ini adalah komitmen kamu kepada diri kamu sendiri juga, dan Ibu akan membantu untuk monitoring terus perkembangan kamu selama 2 minggu ke depan. Nanti Ibu akan terus berkoordinasi dengan guru wali kelas kamu dan guru mata pelajaran kamu. Apakah kamu mengalami perubahan atau perkembangan yang lebih baik lagi? Seperti itu ya Anda. Terima kasih juga Ibu sampaikan. Terima kasih kamu sudah hadir, sudah datang ke ruang konseling kita. Baik Ananda, semoga ke depan kamu bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Kalaupun ada rasa jenuh dalam menjalani aktivitas sehari-hari seperti belajar dan lain sebagainya, itu adalah hal yang wajar karena itu kamu lakukan setiap hari. Tetapi tidak boleh kamu tidak boleh merasa terus ya, tapi kamu tidak boleh merasa tidak boleh melakukan terus. Ya, okay. Kamu tidak boleh juga melakukan terus. Saya juga merasa senang karena beban saya sedikit berkurang. Tinggi tidak dulu ya. Nah, alhamdulillah Anda merasakan seperti ini. Alhamdulillah kalau Anda merasakan hal yang positif ya dari kegiatan kita pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyepakati konseling individu selanjutnya. Anda kira-kira bisa hari apa? Kita akan bertemu kembali di hari Rabu, hitungan 2 pekan ke depan. Kamu bisa menemui Ibu di ruang konseling ini untuk kita melihat perkembangan kamu selanjutnya. Begitu Anda? Baik. Oke. Apakah Anda sudah puas? Sudah puas. Maka kita akan tutup konseling individu kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih Anda sudah datang ke ruangan ini, dan sampai jumpa di hari Rabu berikutnya.
kasih Bu.